Ya, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai arisan yang akan kita bahas bersama dengan narasumber yang sudah hadir di sini, ini ada kabar duka datang dari dunia seni, pemirsa. Komedian Eko DJ meninggal dunia setelah lama berjuang melawan penyakit gagal jantung dan gagal ginjal yang dideritanya. Dan informasi ini sudah kami rangkai bersama informasi lainnya dalam Kilas Siang berikut ini. Seperti inilah suasana nyepi di Pulau Bali. Suasana damai terasa di kawasan Desa Adat Tuban, Kuta sejak dilaksanakan catur berata penyepian. Sejumlah ruas jalan menuju Bandara Ngurah Rai nampak sepi, tidak ada aktivitas toko dan kantor. Bahkan setiap sudut gang perumahan warga pun tidak nampak adanya aktivitas. Jalan menuju Pantai Kute yang biasanya padat kini tidak nampak seorang pun. Ratusan pecalang dan pemuda lintas agama di Desa Tuban disiagakan di 14 titik pengamanan. Komedian Eko DJ meninggal dunia pada Senin malam sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat setelah berjuang lama melawan penyakit ginjal dan jantung yang dideritanya. Diketahui Eko sudah menjalani cuci darah sejak 1 tahun terakhir. Jenazah Eko disemayamkan di kediamannya di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Komedian berusia 65 tahun ini dikenal sebagai personel Sri Mulat dan membintangi beberapa film komedi situasi. Satuan Narkoba Polres Jakarta Barat menyita mobil milik pedangdut Ridho Roma di kawasan Dan Mogot, Tanjung Duren, Jakarta Barat pada Selasa pagi. Penyitaan mobil dilakukan untuk melengkapi berkas penyidikan kasus narkoba yang menjerat Ridho Roma. Pada saat penangkapan, polisi mendapati Ridho Roma berada di dalam mobil di tempat parkir Hotel Ibis Dan Mogot, Jakarta Barat. Saat digeledah, polisi menemukan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 0,7 gram dan alat hisap. Ribuan warga Australia meninggalkan rumah mereka saat topan kuat menerjang kota-kota di pesisir Queensland. Pihak berwenang memerintahkan warga segera dievakuasi karena kecepatan angin mencapai 300 km per jam. Topan Debbie diperkirakan menguat hingga kategori 4 dan merupakan topan terkuat sejak tahun 2011. Hembusan angin kencang ini merusak bangunan, menumbangkan pohon dan memutus aliran listrik. Lebih dari 3.500 orang telah dievakuasi, 100 sekolah ditutup dan Bandara Townsville ditutup. Ya, pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1939, warga Bali sedang melaksanakan ritual catur berata penyepian sejak pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dan sudah ada rekan Muhammad Muhyiddin yang akan melaporkan langsung dari Badung, Bali. Ya, Muhyiddin, bagaimana berlangsungnya ritual catur berata penyepian hari ini? Ya, Mbak Laura. Hari ini umat Hindu di Bali sudah melaksanakan berata penyepian, di mana umat Hindu tidak boleh melakukan beberapa hal, diantaranya amati karya tidak boleh bekerja, amati lelungan tidak boleh bepergian, dan tidak boleh bersenang-senang, dan amati geni tidak boleh menyalakan api. Kegiatan atau upacara peringatan Hari Raya Nyepi ini, seluruh Bali ibaratkan kota mati, di mana seluruh umat Hindu harus mematuhi aturan-aturan yang telah ditentukan. Termasuk beberapa tempat vital seperti Bandara Ngurah Rai, terminal, di mana Bandara Ngurah Rai dengan adanya Hari Raya Nyepi ini, ada beberapa atau 324 penerbangan tercancel. Dan untuk menjaga stabilitas keamanan, seperti di Bandara Ngurah Rai telah menerjunkan 316 personil untuk menjaga keamanan di saat Hari Raya Nyepi. Pemirsa, di tempat saya melaporkan, tepatnya di Jalan Ahmad Yani Denpasar, di mana kesehariannya merupakan jalan yang masuk kategori jalan paling macet di kawasan Denpasar. Namun pada peringatan Hari Raya Nyepi ini tampak lengang, bahkan tidak ada aktivitas atau kegiatan apapun. Hanya dari beberapa petugas keamanan seperti dari pecalang dan tokoh pemuda di Kampung Wanasari tempat saya melaporkan. Kenapa demikian? Karena di kawasan ini merupakan bisa dikatakan 90% penduduknya beragama Islam. Namun demikian, pemuda Islam yang terdiri dari Ansor dan NU, Banser juga ikut
menjaga stabilitas keamanan di kawasan Kampung Wanasari dan Pasar ini. Begitu Mbak Laura. Ya baik, terima kasih Muhyiddin melaporkan langsung dari Bali. Pemirsa, arisan menjadi tradisi yang diikuti oleh semua kalangan di setiap daerah. Jika dulu arisan identik dengan uang, kini arisan bertransformasi menjadi arisan perhiasan hingga jalan-jalan. Arisan sudah menjadi budaya di dalam masyarakat. Tradisi ini bisa dijumpai di hampir setiap daerah dan diikuti oleh semua kalangan, baik masyarakat kelas bawah, menengah, maupun atas. Selain memperkuat hubungan sosial, awalnya perputaran uang di arisan juga bisa dijadikan sebagai salah satu ajang untuk menabung. Kini arisan sudah bertransformasi. Ada arisan perhiasan. Arisan jenis ini menawarkan emas hingga berlian bernilai ratusan juta rupiah bagi pemenangnya. Tak heran arisan perhiasan banyak digemari untuk investasi. Selanjutnya ada arisan jalan-jalan. Arisan ini dibentuk sebagai wadah mengumpulkan dana liburan. Uang arisan langsung dipotong untuk biaya liburan bagi si pemenang. Ya, arisan bikin doyan. Ini akan menjadi tema dialog kita pada hari ini dan kita akan membahasnya bersama dengan 4 narasumber yang sudah hadir di sini. Ada Mbak Ajeng Raffiando sebagai psikolog dan juga Mas Muhammad MK sebagai penulis buku Gaya Hidup. Siapa sih yang nggak kenal sama Mas MK ya kan? Gaya Hidup di Jakarta apalagi begitu. Terus ada Mbak Anggi dan juga Mas Eko Hari Saputra sebagai peserta yang katanya sering banget ikut arisan. Bener? Benar ya, oke. Nah sebelum kita berbincang nih, saya mau ini dulu, kita bagi-bagi kertas. Kalau biasanya kalau arisan kan ngambil kertas gitu ya. Nah ini kita boleh silakan diambil satu-satu. Iya biasanya kalau arisan cuma satu orang yang ambil ya, semuanya kocok ya. Ini semua dapat. Kocok dulu Mas. Gak perlu kayaknya. Langsung ambil aja. Oke, bisa dibuka dapatnya apa? Aduh, jadi penasaran nih Penasaran aku. ya? Wow. Oke, Mbak Ajeng, kenapa Mbak Ajeng? Dapat Hai, siapa nih yang hai ke Mbak Ajeng? Oke, Mas. Gua dia lagi nongkrong di kafe banget. Gua dapat lansio sama. Lanjut, oke. Lansio. Lapar nih. Oh, pas berarti. kayaknya Anggi. Iya, menitraktir nih. Terima kasih sudah datang di program Speak Master. Oh iya, kita ambil nanti di akhir mungkin ya. Oke, kalau saya jangan lupa bahagia. Oke, kita harus bahagia hari ini, hari libur juga. Oke, saya mau nanya dulu nih sama Mbak Anggi sama Mas Eko gitu. Bener nggak sih arisan bikin doyan? Doyan banget ya. Doyan banget, Kalau oke. dari saya sendiri sih karena melihatnya sekarang arisan ini jadi salah satu gaya hidup di mana boleh dibilang kita tuh kayak nabung gitu sih. Jadi udah nggak perlu lagi repot-repot datang ke bank, nyetorin duit, transfer ke rekening ATM, tapi cukup ikut arisan setiap bulan tuh otomatis kita boleh dibilang nabung dan kita tinggal siap-siap aja dapatnya kapan gitu aja sih. Oh, Mbak Anggi juga gaya hidup. Ya sekalian ya itu 11-12 deh. Cuman sekalian silaturahmi juga. Apalagi kita kalau arisannya memang dari jauh juga yang ketemu di Jakarta. Jadi setiap bulan kita selalu ketemu di sini. Oh gitu. Dari mana sih kalau boleh tahu? Kita tadinya sama-sama kerjanya di Jogja. Oh gitu. Iya, sambil kuliah di Jogja semua udah pada balik ke Jakarta. Akhirnya arisan lah di sini. Gitu. Kalau Mbak Anggi ini ada berapa arisan sih yang diikutin sekarang? Aku ada sekitar 4 arisan 4 kayaknya. arisan, Mas Eko? Kalau saya 5 kebetulan. Lebih Lebih banyak saya ya. Oke. Nah Mas MK ini kalau bisa dilihat sampai 4 Saya sampai ikut 5. Banyak lagi. Lebih fantastis lagi ternyata. Tapi nggak member. Nah ini sampai yang banyak gitu ikut arisannya, benar sekarang emang sudah jadi gaya hidup. Iya. Kalau saya bilangnya ada 2 arisan sih. Arisan sehat sama arisan nggak sehat. Oke. Apa tuh? Ini Ya, udah arisan mau sehat barangkali ketawa-ketawa nih. Ya sehat berarti kan karena arisannya Iya, kalau paling kalau nggak perhiasan mungkin arisan duit seperti biasa. Duitnya juga sekarang yang lagi marah kan dolar. Iya. Arisan dolar gitu, terus ada juga arisan barang tuh bisa macam-macam. Tas juga bisa kan, tas mahal. Iya. Terus arisan perjalanan gitu. Ya itu sebenarnya sih kayak
ajang ngumpul bareng, ngambil manfaat apa ya gitu loh. Tapi beberapa yang ini sih kalau orangnya komit dan selalu ada waktu sih seru gitu. Soalnya ada yang belakangan biasanya suka kasihan, udah nggak ada yang nongol transfer aja. Itu masalahnya. Emang harus ada waktu, harus ada uangnya juga dong. Iya, harus ada waktu, ada uang. Momennya sih bagus, kita ada uang, ada waktu. Karena kan momennya silaturahmi tadi kan. Yang nggak sehat adalah arisan yang nggak sehat yang banyak macamnya gitu. Karena dia sangat tematik kan, tergantung temanya apa gitu. Kebanyakan yang bikin ini komunitas perempuan sih. Misalnya arisan lakinya juga beda-beda gitu. Siapa sih? Arisan lakinya itu lebih ke tematik sih. Temanya arisan laki, tapi temanya itu banyak banget gitu. Ada yang dibikin misalnya dibikin partinya ala apa gitu, terus bikinnya gitu. tukeran kunci, terus pakai kocokan juga sih. Misalnya. Tapi nama juga, atau bukan? Apa Gak lama. Yang dikocok misalnya siapa yang dapat nanti udah masuk kamar keberapa dapat siapa gitu, misalnya kayak gitu. Yang tetap ngumpulin duit basicnya gitu. Misalnya ketemulah 20 perempuan komunitas 20 orang, masing-masing setorannya misalnya 3 juta atau 5 juta. Hari itu duitnya mau dipakai apa? Mungkin kalau arisannya perjalanan kan dipakai liburan. Kalau ini enggak, yang hari dapat ya itu yang harus bayarin hari ini makan apa, minumnya apa. Kalau lakinya 2 misalnya ya lu bayar itu semua. Oke, gitu. itu yang nggak sehat kan? Yang nggak sehat. Nah ini gitu. kalau yang sehat selain misalnya arisan uang begitu ya, nanti akan dikocek setiap bulannya dapat. Ada juga nggak sih di Jakarta ini lagi marak juga nggak sih untuk filantropis, untuk sumbangan gitu, dana? Jadi lebih intinya aksi sosial. Betul, mungkin, aksi ya. sosial. Mas Em kan pernah menemukan Bentuknya itu sih nggak? bukan arisan sih, lebih ke kayak patungan yang bisa kan sebenarnya bukan dibilang arisan sih. Ada komunitas-komunitas yang memang dia rajin gitu ya mengumpulkan dana gitu. Bukan dibilang arisan sih, Mbak. Nggak bisa dibilang arisan? Nggak bisa, ya banyak malah. Kalau ini banyak gitu, teman-teman juga banyak yang bergerak kan gitu dengan inisiatif sendiri. Nggak pakai yang resmi-resmian gitu. Tahu-tahu udah ngumpul komunitas apa namanya, ketemu 50 orang, ketemu dana sekian, ada yang rutin, ada yang sifatnya sporadis gitu. Kalau ada bencana baru Spontan kumpul aja gitu, gitu ya. spontan. Oke. Ada yang memang beberapa teman itu ada yang memang rutin banget itu buat misalnya buat sumbangan di beberapa anak-anak yang kurang mampu dan tidak mampu mendapatkan pendidikan yang layak gitu di beberapa daerah terpencil gitu. Itu rutin, saya ikut kalau itu. Oh gitu. Kalau yang Tapi itu bukan harisan, Cin. Oh gitu. Tapi artinya masih banyak ya, maksudnya banyak ya yang ikut seperti itu, yang masih tertarik. Masih sih, kan juga mau di sih samping. kalau arisan ngumpul 5 juta Oke. gitu, yang dapat sumbangin kemana gitu. Iya, Nggak apa-apa betul. juga sih, Iya. itu aja kok. Ya boleh. Gitu ya. Oke, nanti Ntar aku sumbang laki. kita sih ngobrol lagi nih soal arisan apa aja yang diikutin dan bagaimana positif negatifnya. Kita akan bahas di segmen selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Speak After Lunch masih akan kembali sesaat lagi.